Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum acara ini kita mulai ya, izinkan saya perkenalan diri dulu. Nama saya Rocky Erik Prianto, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada hari ini kegiatan kita adalah pengabdian masyarakat, khususnya tema tentang pergaulan bebas dan pernikahan dini. Seberapa penting sih pengetahuan dan edukasi tentang pergaulan bebas serta pernikahan dini ini? Nanti di acara inti bicara tentang pergaulan bebas dan pernikahan dini. Ini mungkin sedikit kurang terlihat ya, cuma tidak apa-apa, kita sambil sharing aja. Ada fakta yang mengejutkan. Data dari riset yang kita baca, 1 dari 9. Coba next, slide kedua. Nah, 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia itu telah menikah dini sebelum usia 18 tahun. Wah, ini kan emasnya bilang. Kalau zaman dulu ya, banyak orang menikah itu bahkan di usia 15 tahun, 14 tahun ya. Tapi seiring perkembangan zaman, setelah ada riset, ternyata kalau usia perkawinan itu harus ada usia tertentu. Makanya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus minimal 19 tahun. Kenapa? Ternyata ada penelitian yang mengatakan kalau misalnya calon ibu itu hamil tapi usianya di bawah 19 tahun, nanti akan banyak dampaknya, khususnya dampak pada kesehatan. Kalau itu terjadi di lingkungan kita, maka apa yang bisa kita lakukan? Oke, next, silakan. Siapa sih remaja itu? Cara soal remaja kan dikatakan tadi pernikahan dini ya. Jadi dini itu ketika dilakukan oleh pasangan remaja. Remaja itu usia 10 sampai 19 tahun. Itu sudah ditetapkan oleh WHO ya, Organisasi Internasional. Di sana dikatakan bahwa masa remaja itu masa pencarian jati diri. Jati diri seperti apa? Jati diri itu akan terbentuk kalau lingkungan kita baik, maka kita akan jadi baik. Lingkungan kita tidak baik, kita akan jadi tidak baik. Nah, di situ yang harus kita perhatikan. Misal, saya pernah melihat ada anak SD itu kan, masih SD tapi udah pintar merokok. Nah, itu kan lingkungannya yang mengajarkan itu tidak baik. Jadi sebaiknya kita hindari. Ya. Dan kalau lingkungannya baik, maka karakternya juga akan tumbuh baik lagi. Apa aja sih faktor-faktor yang membuat seorang remaja itu karakternya dibentuk ya? Pasti yang pertama itu adalah lingkungan sekitar. Setelah lingkungan sekitar apa lagi? Ada di era digital ini. Nah, di era digital ini, kalau kita tidak bisa memanfaatkan sosial media atau mungkin internet gitu kan, itu akan sedikit berbahaya. Bukan lagi sedikit, bahkan lebih banyak berbahayanya. Karena banyak yang positif dan negatif. Positifnya apa? Dengan adanya era digital, mungkin rekan-rekan di sini punya akun sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, ya kan? Misalnya kita buka tuh di TikTok tutorial membuat masakan dendeng. Nah, itu kan baik. Tutorial cara benerin motor Mio. Nah, tutorial cara bobok knalpot motor. Nah, itu kan cara-cara tertentu yang ada di sosial media. Jangan nanti di sosial media dibuat tutorial cara buat mabuk. Nah, itu benar. Itu contoh yang tidak baik, ya, tidak benar. Itu jangan diulangi lagi. Jadi era digital banyak sekali dampak negatif yang dihasilkan dari pergaulan bebas itu. Kenapa bisa pergaulan bebas itu tercipta? Ya, karena tidak ada pengawasan dari keluarga, pengawasan dari lingkungan sekitar, ya kan, orang terdekat. Apa sih definisi dari pergaulan bebas itu? Perilaku pergaulan yang melewati norma.
Norma apa aja? Norma itu aturan ya. Norma sosial, norma agama, norma adat, misalnya gitu kan. Hukum yang berlaku gitu. Itu kalau sudah melewati batas itu udah masuk ke arah pergaulan bebas. Apa aja contohnya? Oh, banyak ya. Saya dulu waktu sekolah ada salah satu teman saya hamil. Ya kan, dia menyembunyikan dengan pakaiannya, pakai jaket, pakai baju training misalnya. Tapi ketika masuk usia 7-8 bulan ketahuan dia. Akhirnya apa? Dikeluarkan. Nah itu kan efek dari pergaulan bebas. Jangan sampai itu terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi cara kita untuk menghindari itu dengan cara apa aja? Ya, seperti halnya bimbingan atau kita mengajarkan ya, menghindari dan sebelum terjadi itu kita hindari. Apa aja Pak? Misalnya dampak-dampaknya, dampaknya sangat luas ya. Yang pertama jelas adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Banyak orang di luar sana yang sudah menikah bahkan mungkin sulit mendapatkan anak. Tapi giliran dia MBA gitu kan, married by accident, sederhananya itu hamil dalam nikah, itu kok gampang sekali gitu. Nah itu yang harus dihindari ya. Jangan sampai itu terjadi. Nah ini itu dipilih untuk solusi yang kalau misalnya sudah MBA, ya sudah hamil duluan gitu kan. Jadi menikahnya itu karena ada sebuah accident, sebuah permasalahan. Nah itu yang tidak dikehendaki oleh orang tua, oleh kerabat, oleh keluarga. Tapi kan Pak, kami suka sama suka ya. Kalau suka sama suka menikah. Tapi kalau masih di bawah umur, apa yang harus dilakukan Pak? Sedangkan dalam undang-undang perkawinan itu menikah itu boleh, tapi minimal usia 19 tahun. Yang dilakukan dengan cara apa? Mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama, khusus yang beragama Islam. Bagi yang usianya belum 19 tahun tapi sudah mau menikah, Pak aku tuh cintanya dengan dia Pak. Ya kalau aku teleponan terus dengan dia, malam minggu jalan terus kami Pak. Nah kalau memang sudah cintanya kan, tidak mau dipisahkan lagi, silahkan nikah. Negara mempermudah jalan itu dengan cara adanya dispensasi perkawinan. Jadi bisa mengajukan surat permohonan kepada pihak pengadilan agama bahwasanya kami mau melakukan perlangsungan pernikahan. Gitu ya.